Para tetua menampilkan ekspresi berbeda ketika cahaya pelangi menyelimuti aula. Tubuh mereka gemetar tanpa disadari. Jika mereka tidak memiliki kekuatan luar biasa, tekanan dari garis keturunan itu pasti membuat mereka bertekuk lutut seperti para penjaga lainnya. Sun Er. Beberapa tetua hanya bisa tertawa pahit. Tak ada satupun di klan Gu selain Sun Er yang memiliki garis keturunan dengan tekanan sebesar itu. Sosok Anggun perlahan melangkah ke dalam aula besar, menarik perhatian semua orang. Sinar pelangi bersinar lembut dari antara alisnya. Sun Er, sebaiknya kau sembunyikan dulu tato klanmu, ujar tetua Tongshuan sambil menghela napas dan melirik ke arah Gushan yang tampak tak senang. Mendengar hal itu, cahaya pelangi di wajah Sun Er perlahan memudar. Ia melangkah ke meja pertemuan, dengan sorot mata penuh kemarahan. Ia tahu para tetua ini pasti akan menentang kehadiran Xiao Yan. Meskipun kekuatannya luar biasa, mereka tetap ingin menghalangi jalannya. Sun Er, ingatlah bahwa kau adalah bagian dari klan Gu. Pikirkan kepentingan klan sebelum bertindak, tegur Gushan dengan nada keras. Sun Er menatap Gushan tajam. Suaranya lantang dan penuh ketegasan, "Penatua Gushan, meski aku berasal dari klan Gu, ada batas untuk segala hal. Klan kita sudah lama mendapat keuntungan dari jatah yang semestinya milik klan Xiao. Kini Xiao yang telah tiba dengan penuh perjuangan, namun kalian justru berniat menyingkirkannya. Apakah kalian tak memiliki rasa keadilan sama sekali?" Wajah Gushan berubah kelam, tak mampu membalas. Tempat ini seharusnya untuk pertemuan para tetua. Kehadiranmu mendadak adalah pelanggaran aturan, Gu Qian mencoba menegur. Namun Sun Er menjawab dingin, "Penatua Gu Qian, apakah kau lupa kekuasaan yang diberikan oleh tato pelangi klan?" Gu Qian langsung terdiam, kesal namun tak bisa menyangkal. Menurut hukum klan Gu, siapapun yang memiliki tato pelangi berada di atas sebagian besar tetua dalam hal otoritas. Sudah cukup perdebatan ini, setelah tetua Tongshuan akhirnya menghentikan perselisihan. Aula mendadak menjadi sunyi. Semua perhatian tertuju padanya. Memang tidak adil jika kita menyingkirkan Xiao Yan. Masukkan namanya dalam daftar peserta makam surgawi. Klan kita telah mengambil tempat klan Xiao selama bertahun-tahun. Kini sudah waktunya mengembalikannya. Hanya satu orang dari klan Xiao yang datang, kita masih memiliki 5 tempat tersisa. Ini sudah lebih dari cukup, ucapnya tenang. Gushan dan beberapa tetua lain terlihat tidak puas, namun mereka tidak membantah. Mereka tahu Sun Er membawa garis keturunan istimewa. Bahkan tanpa mempertimbangkan posisi ayahnya sebagai kepala klan, status dan kekuatannya membuatnya tak bisa diremehkan. Kalau tidak ada keberatan, kita akan lanjutkan dengan keputusan ini. Makam surgawi akan dibuka 2 hari lagi. Sun Er, beritahu Xiao Yan agar bersiap. Ya, tetua. Mohon maaf atas gangguan ini. Sun Er mengangguk dan membungkuk dengan hormat, lalu meninggalkan aula di bawah tatapan kagum para penjaga. Para tetua di aula saling memandang. Mereka tak menyangka Sun Er, yang selama ini jarang terlibat urusan, menunjukkan sikap setegas itu demi Xiao Yan. Penatua Tongshuan, makam Xiao Xuan masih belum bisa dimasuki. Upaya kita terus gagal. Gumam Gushan setelah Sun Er pergi. Tetua Tongshuan mengerutkan kening. Kalian sebaiknya melupakan makam Xiao Xuan. Dengan kemampuan ilahinya saat itu, jika dia memang tak menginginkan siapapun masuk ke makamnya, bahkan kepala klan pun hanya punya peluang kecil untuk berhasil. Jangan buang waktu kalian. Sebuah suara tua menggema, membuat Gushan langsung terdiam. Baik, pertemuan selesai. Klan Gu sedang menerima banyak tamu kuat. Pastikan mereka tidak mengganggu keturunan kita. Para tetua memberi hormat dan satu persatu meninggalkan aula. Tetua Tongshuan menatap aula yang mulai kosong. Ia bergumam, apa pendapat kepala klan dan para pemimpin lainnya tentang Xiao Yan? Ruangan di sebelahnya bergetar pelan. Sosok pria tua berjubah abu-abu muncul dari udara dan menjawab datar, dia akan menjadi sosok besar. Begitu ya? Gumam Tongshuan sambil mengangkat alis. Bagaimana dengan giok dewa kuno Toushi? Sepertinya itu berada di tangan Xiao Yan. Kalau sampai jatuh ke tangan klan Hun, kita akan dalam masalah, ujarnya lagi. Pria tua itu mengusap sandaran kursinya. Tak perlu khawatir. Masalah itu akan selesai. Begitu rupanya. Kabut tipis menyelimuti pegunungan hijau yang tampak seperti surga. Xiao Yan mendaki perlahan.
Luka-lukanya telah sembuh dan tubuhnya makin kuat berkat kekuatan naga Phoenix dari Xian. Pemulihannya pun luar biasa cepat. Saat berjalan di antara pepohonan, ia menyerap energi murni dan menyalurkan mantra api ke seluruh tubuh. Namun, langkahnya terhenti. Ia membuka mata dengan tajam, ekspresi waspada terpancar. Di depannya, berdiri seseorang dengan tangan di belakang punggung, namun tanpa aura sedikit pun. Keberadaan orang itu seolah tidak nyata, namun jelas terlihat oleh mata telanjang. Hal ini membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. Salam hormat. Saya hanya lewat, mohon maaf jika mengganggu, ucapnya sopan sambil menangkupkan tangan, lalu perlahan mundur. Namun suara tawa terdengar di telinganya, tak perlu pergi. Aku sudah menunggumu. Dalam sekejap, Xiao Yan menyadari dirinya sudah berada di puncak gunung, dikelilingi awan putih. Hawa dingin menyusup ke hatinya. Ia belum pernah mengalami kekuatan setinggi ini, tubuhnya dipindahkan tanpa bisa merasakan apapun. Ia menatap sosok di depannya yang tampak biasa-biasa saja, namun begitu menakutkan. Tak ada tekanan, tapi aura misteriusnya membuat Xiao Yan yakin, ini adalah orang paling kuat yang pernah ia temui. Xiao Yan menenangkan diri. Ia tahu, tak ada gunanya melawan. Dengan kekuatan sehebat itu, lawannya bisa melukainya hanya dengan satu gerakan ringan. Jadi ia memilih tenang dan waspada. Haha, luar biasa. Klan Xiao ternyata masih bisa melahirkan keturunan sehebat ini setelah kejatuhannya. Aku jadi semakin memahami alasan tindakan Xiao Xuan dulu. Hati Xiao Yan bergetar. Dari kata-katanya, jelas orang ini pernah mengenal leluhurnya. Itu berarti dia adalah tokoh tua yang telah hidup selama entah berapa lama. Maaf, bolehkah saya tahu siapa nama tetua ini? Tanyanya hormat. Sosok itu tersenyum ringan dan perlahan berbalik. Ia tampak seperti pria parubaya biasa, mengenakan pakaian sederhana, dengan senyum menenangkan. Namun saat ia berbicara, Xiao Yan terkejut luar biasa. Aku adalah ayah Sun Er. Xiao Yan terpaku. Ia tahu, ayah Sun Er adalah kepala klan Gu dan salah satu makhluk terkuat di seluruh benua Douqi. Kini, sosok legendaris itu berdiri tepat di hadapannya, dengan wajah yang sama sekali tak mencerminkan kekuatan yang ia miliki. Pria setengah baya itu tertawa kecil saat melihat ekspresi datar Xiao Yan yang tak berubah. Ia lalu bertanya, apakah kamu sangat terkejut? Xiao Yan mulai tenang kembali setelah keterkejutannya. Ia mengamati pria di depannya dengan saksama dan tersenyum samar, tidak tahu harus berkata apa. Di hadapan sosok kuat yang mengesankan ini, rasanya seolah seluruh pikirannya bisa dibaca dengan mudah. Namaku Gu Yuan, ujar pria itu sambil tersenyum. Sebenarnya, aku sudah pernah melihatmu sejak kamu lahir. Tapi tak ada seorang pun yang tahu siapa aku sebenarnya. Xiao Yan pun kembali terkejut. Ia tak menyangka bahwa tokoh besar dari klan Gu ini sudah pernah muncul dalam hidupnya sejak awal. Ada alasan tertentu mengapa pemimpin klan Gu mau menunggu saya di sini? Tanya Xiao Yan dengan penuh rasa hormat setelah ragu sejenak. Sudah pasti karena hubunganmu dengan Sun Er, jawab Gu Yuan sambil tersenyum ringan. Mendengar hal itu, hati Xiao Yan terasa sedikit berat. Ia pun mengernyit dan bertanya, apakah ketua klan Gu Yuan tidak menyetujui hubungan kami? Gu Yuan tertawa kecil. Bukan begitu. Selama Sun Er menginginkannya, aku sebagai ayah tidak akan memaksanya. Apalagi, dengan kekuatan garis keturunannya saat ini, bahkan aku pun tak bisa menekannya. Kalau tentang kamu, meskipun tak berada di puncak generasi muda klan Gu, kemampuanmu masih cukup baik. Ucapan itu membuat Xiao Yan terkejut sekaligus senang. Ia tahu banyak anggota klan Gu yang memusuhinya, namun Gu Yuan ternyata berbeda dari yang ia kira. Terima kasih atas pengakuannya, ketua klan, ujar Xiao Yan dengan senyum tulus sambil merapatkan tangan. Gu Yuan menanggapi, jangan terlalu cepat merasa lega. Meski aku tidak menentang hubungan kalian, para tetua klan dan beberapa sesepuh lama masih menentangnya. Mereka tak ingin garis keturunan dewa yang dimiliki Sun Er ternoda atau terancam. Jadi, jalan kalian ke depan akan penuh tantangan. Sebagai kepala klan, aku tak bisa campur tangan terlalu banyak. Xiao Yan mengangguk pelan, menyadari kenyataan yang akan ia hadapi. Tapi sebagai ayah Sun Er, aku tentu mendukung jika itu membuatnya bahagia, lanjut Gu Yuan. Meski kamu tidak memiliki darah keturunan klan, usahamu membawa hasil luar biasa. Itu layak dihargai. Gu Yuan menghela napas dan berkata, kalau aku tahu akhirnya akan begini,
Mungkin aku tak akan mengirim Sun Er ke keluarga Xiao. Alih-alih mendapatkan apa yang kuinginkan, aku justru kehilangan putriku. Pertukaran yang tak sepadan. Xiao Yan hanya tersenyum canggung, tak tahu bagaimana harus menjawab. Aku tak akan mencampuri urusan kalian lebih jauh, tapi aku ingin kamu menepati satu hal, kata Gu Yuan. Jantung Xiao Yan berdetak lebih cepat. Boleh saya tahu apa permintaannya? Tenang, tak sulit. Aku hanya minta kau menjaga Sun Er, secara fisik, hingga dia mencapai level Dou Sheng, ucap Gu Yuan agak ragu. Wajah Xiao Yan memerah malu. Ia tak menyangka permintaan yang datang justru seaneh itu. Apakah ia terlihat seperti pria yang tak bisa menahan diri? Gu Yuan terkekeh. Anak muda wajar kalau kadang bertindak impulsif, apalagi kalian jarang bertemu. Tapi garis keturunan dalam tubuh Sun Er masih belum stabil. Jika terjadi sesuatu yang ceroboh, bisa saja berdampak buruk. Bahkan para tetua klan bisa turun tangan. Kau tahu apa konsekuensinya? Xiao Yan mengangguk dengan senyum pahit. Rasanya aneh jika seorang pemimpin kuat datang hanya untuk membahas hal ini. Namun itu hanya pengingat. Alasan utamaku menemuimu adalah karena giok dewa kuno Toushi yang kau bawa, kata Gu Yuan dengan nada serius. Xiao Yan langsung terdiam. Giok itu adalah harta penting klan Xiao, dan juga alasan mengapa ayahnya diculik oleh Aula Jiwa. Namun sangat sedikit yang tahu bahwa giok itu kini berada padanya. Dewa kuno Toushi adalah Dou di terakhir di benua ini. Setelah itu, tak ada lagi yang mencapai tingkat itu. Kabarnya, ia meninggalkan sisa-sisa kekuatannya sebelum meninggal, yang menyimpan rahasia menembus Dou Sheng. Pertempuran besar terjadi antara 8 klan kuno dan kekuatan besar lainnya untuk merebut kuncinya, yang kini berada padamu. Xiao Yan mengangguk perlahan. Ia dulu mengira giok itu hanya memiliki 3 bagian, namun kini tahu bahwa ternyata ada 8 bagian, dan salah satunya miliknya. Alasan ayahmu diculik adalah karena giok kuno itu milik klan Xiao, lanjut Gu Yuan. Klan Hun adalah yang paling misterius di antara 8 klan. Kami pernah melawan mereka, tapi tak bisa memberikan kerugian besar. Setelah Xiao Xuan gugur, klan Xiao pun runtuh. Sejak itu, kami tak bisa melawan klan Hun sendirian. Dan dari gerakan mereka selama ini, tampaknya mereka siap bertindak lagi. Giok dewa kuno itu akan jadi incaran utama. Kalau mereka berhasil mengumpulkan semuanya, keseimbangan kekuatan akan terguncang. Gu Yuan menatap serius ke arah Xiao Yan. Kau paham betapa pentingnya giok itu, bukan? Xiao Yan mengangguk. Dalam benaknya, ia kembali mengingat dunia magma di bawah Akademi Jianan, tempat yang membuat giok tersebut bereaksi hebat. Apakah mungkin tempat itu adalah lokasi dari sisa kekuatan Dou Di? Pikirnya. Dengan tenang, ia bertanya, apa sebenarnya keinginan ketua klan Gu Yuan? Gu Yuan menghela napas. Sebagian tetua menginginkan giok itu diserahkan pada klan Gu untuk diamankan. Tapi aku tahu kau pasti menolak. Xiao Yan membenarkan, ada jejak ayah saya di dalam giok itu. Selama belum ada kepastian soal keberadaannya, saya harus menyimpannya. Giok itu adalah satu-satunya cara untuk menukar keselamatan ayahnya. Jika diserahkan, maka Aula Jiwa mungkin tak segan menghabisinya. Gu Yuan hanya mengangguk pelan. Sudah kuduga jawabanmu seperti itu. Maafkan saya, ucap Xiao Yan sopan. Permintaan itu bukan datang dariku. Namun, para tetua lain belum tentu setuju jika kamu terus membawanya. Tapi lupakan dulu soal itu. Dalam 2 hari ke depan, makam surgawi akan dibuka. Kita akan bahas masalah ini lagi setelah kamu kembali. Xiao Yan mengangguk, namun sebelum sempat menjawab, hembusan angin datang dari bawah lereng. Ia menoleh dan melihat sosok anggun berlari ke arahnya. Itu adalah Sun Er. Gu Yuan tersenyum tak berdaya melihat putrinya mendekat dengan cemas. Benar-benar anak gadis. Baru sebentar ditinggal, sudah panik begini, gumamnya. Ia menoleh pada Xiao Yan dan berkata, pembicaraan kita cukup sampai di sini. Ingat janjimu. Dan lindungi giok itu baik-baik. Seketika, tubuh Gu Yuan perlahan menghilang dari pandangan. Xiao Yan menghela napas lega, lalu memalingkan pandangan ke arah Sun Er yang semakin dekat. Wajah gadis itu dipenuhi kekhawatiran, namun tetap terlihat menawan. Ia tak bisa menahan senyumnya. Gadis ini,